Bab 2996, Tampar 20. Keluarga Li adalah keluarga terbesar di Hubei Utara. Sebagai kepala keluarga, Li Rui bagaikan kaisar setempat. Setelah keluar dari mobil, dia berjalan memasuki lobi dengan sikap yang begitu mengesankan, bagaikan seorang kaisar yang sedang memeriksa wilayah kekuasaannya. Sesampainya di lobi, ia melambaikan tangannya dan jaket itu diambil oleh pengawal di belakangnya. Kemudian ia mengulurkan dua jari dan seseorang segera memberinya sebatang cerutu. Dia menyalakan rokok di tangannya dan mengisapnya, lalu mengamati orang-orang yang hadir. Saya mendengar ada seekor naga datang ke sini. Ye Bufan berkata dengan tenang, benar sekali. Anak muda, kamu masih sedikit naif. Apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa seekor naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal? Tatapan mata Li Rui tertuju pada Ye Bufan, dan nadanya sepenuhnya seperti orang tua yang mengajar generasi muda. Saya katakan, di Hubei Utara, keluarga Li saya yang memegang kendali atas segalanya. Tidak peduli seberapa berkuasanya Anda atau seberapa besar bisnis Anda harus segera menutupnya jika saya menyuruh Anda melakukannya. Ekspresi Ye Bufan tetap tenang, benarkah? Tapi aku sudah membuka pintunya. Anak kecil, aku akui kamu punya beberapa keterampilan yang membuatku memandangmu berbeda, tapi hanya itu saja. Bila Anda mengira bisa mendapat keuntungan tawar-menawar dengan saya dengan cara seperti ini, berarti Anda berpikir terlalu jauh. Aku bukan tipe orang yang akan membunuh semua orang. Aku beri kamu kesempatan. Jual properti ini kepadaku seharga 100 juta. Petik 2. Hahaha. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak dan memandang orang itu seolah-olah dia orang idiot. Li Rui merasa kesal, apa yang kamu tertawakan? Saya menertawakan kenyataan bahwa Patriark Li sangat pandai berbisnis. Bagaimana kalau begini, saya juga akan berbisnis dengan Anda. Sambil berkata demikian, Bufan memutar pergelangan tangannya, dan sebuah koin 1 yuan muncul di telapak tangannya. Aku akan menggunakan ini untuk membeli seluruh keluarga Li. Ini juga kesempatan terakhirku untukmu. Ekspresi Li Rui berubah, nak, jangan malu-malu, kukatakan padamu, jika kamu menjualnya kepadaku, kamu bisa mendapatkan 100 juta. Jika Anda tidak menjualnya, Anda tidak akan punya apa-apa lagi. Petik 2. Ye Bufan tersenyum tipis, kalau begitu aku juga akan memberitahumu bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Jika Anda gagal memanfaatkan kesempatan ini, Anda tidak hanya akan kehilangan nyawa, tetapi tidak akan ada lagi keluarga Li di Hubei Utara. Petik 2. Hahaha, sombong sekali. Li Rui memegang cerutu di mulutnya dan bertepuk tangan. Kalau begitu, biar aku tunjukkan padamu kekuatan keluarga Liku. Aku katakan padamu, mulai sekarang, apapun yang terjadi di sini, tidak seorang pun akan datang. Bahkan jika Anda meledakkan telepon, tidak akan ada seorang pun yang datang menyelamatkan Anda. Petik 2. Ye Bufan berkata dengan riang, baguslah. Aku juga benci diganggu. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Sekarang setelah dia memegang kekuasaan absolut, cukup menyenangkan untuk mempermainkan keluarga-keluarga yang sok suci ini. Lagi pula, aku tidak jauh dari kenaikan, jadi menyenangkan untuk menikmati perasaan berpura-pura menjadi keren di dunia sekuler. Kamu tidak akan menangis sampai melihat peti matinya. Bagaimana Li Rui bisa tahu keberadaan macam apa yang sedang dihadapinya? Dia tidak dapat menghubungi Li Fei sejak tadi malam, jadi dia tidak tahu dari mana pihak lain itu berasal. Namun, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Li ada di Hubei Utara, jadi bagaimana mungkin mereka peduli dengan orang luar yang masih muda? Dia melambaikan tangannya yang besar di belakangnya dan berkata, tampar wajahku 20 kali dan beri dia pelajaran. Begitu dia selesai berbicara, dua pengawal tinggi keluar sambil menyeringai dan berjalan menuju Ye Bufan. Mereka sering melakukan hal semacam ini. Menurut mereka, menentang keluarga Li hanya akan berujung pada kematian. Pemuda di depan mereka seperti daging di talenan, dan mereka dapat memotongnya sesuka hati. Ye Bufan tersenyum tipis, karena Patriark Li sudah berkata demikian, mari kita lakukan apa yang dia minta. Beri dia 20 tamparan untuk mengajarinya bagaimana berperilaku. Baiklah,
Kakak, serahkan tugas ini padaku. Jiang Fangzu bergegas keluar terlebih dahulu, takut Ye Tian akan merebut kesempatannya untuk tampil, dan berjalan menuju kedua pengawal itu. Anak kecil, kamu benar-benar pemberani. Aku akan memberimu pelajaran terlebih dahulu. Kedua pengawal itu tertawa sinis. Menurut mereka, Jiang Fangzuo, dengan lengan dan kakinya yang kurus, tidak akan pernah bisa menjadi lawan mereka. Namun, sebelum mereka sempat berhenti tertawa, mereka merasakan kekuatan mengerikan di dada mereka, seolah-olah mereka ditabrak kereta api yang melaju kencang. Mereka terlempar ke belakang dan menghantam dinding lobi dengan keras. Benturan itu begitu keras hingga kedua lelaki itu merasa semua tulang mereka patah. Mereka jatuh ke tanah, muntah darah, dan tidak bisa bangun lagi. Melihat pemandangan ini, cerutu yang baru saja diangkat Li Rui berhenti di udara. Jadi dia seniman bela diri, tidak heran dia begitu sombong. Dia menoleh dan menatap kedua lelaki tua di sampingnya. Kedua tetua, sepertinya aku harus merepotkan kalian untuk mengambil tindakan lagi. Jangan khawatir, dia hanya anak kecil. Kedua lelaki tua itu adalah tetua yang dipekerjakan oleh keluarga Li dengan biaya besar, dan kultivasi mereka telah mencapai tingkat surgawi. Karena hal inilah mereka sama sekali tidak menganggap serius Jiang Fangzu, mengira keterampilan mereka sendiri sudah cukup untuk menghancurkan pihak lain. Anak kecil, berlututlah dan menyerahlah, itu akan lebih baik. Kedua pria itu berjalan menuju Jiang Fangzu dengan wajah sombong, tetapi akhir ceritanya tidak jauh berbeda dengan kedua pengawal tadi. Mereka terbang bersama sebelum sempat menyelesaikan kata-kata mereka. Sebenarnya bagi mereka yang berada di puncak kesengsaraan, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara dua pengawal tadi dengan dua prajurit tingkat surgawi sekarang. Tampaknya di mata orang-orang, tidak masalah kuat atau tidaknya dua semut, mereka dapat diinjak sampai mati hanya dengan satu jari. Jiang Fangzu melambaikan tangannya dengan santai dan meniup kedua lelaki tua itu menjauh. Li Rui benar-benar tercengang, dan tangannya yang memegang cerutu mulai sedikit gemetar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kedua orang tua ini adalah jarum dewa Dinghai dari keluarga Li, keberadaan terkuat. Saat ini, bahkan trik lawan tidak bisa menghentikannya, yang membuatnya melihat orang-orang yang mengerikan sekaligus. Melihat Jiang Fangzu semakin dekat dan lebih dekat, dia dengan tergesa-gesa berteriak, bersama-sama, hentikan aku. Menurut maknanya, dia ingin membiarkan pengawal di belakangnya bertahan dan menang dengan jumlah orang. Tetapi orang-orang di belakangnya memiliki ide-ide sendiri. Apa perbedaan antara kedua penatua yang bukan lawan? Saya seorang pengawal untuk menghasilkan uang, dan tidak perlu membayar hidup kecil saya. Karena itu, setelah dia berteriak, orang-orang ini tidak melangkah maju, tetapi mereka melangkah mundur, menjadikannya seseorang yang berdiri di depannya. Ketika Li Rui menemukan bahwa dia ditinggalkan oleh pengawal, Jiang Fangzu datang kepadanya. Hal-hal lama, tidak ada yang memberitahu Anda bahwa Anda tidak dapat merokok di depan umum. Jiang Fangzu sekarang juga memahami beberapa aturan di bumi. Memelihara cerutu itu berbeda dari rokok biasa dan tidak segera keluar, dan kemudian ledakan rasa datang. Li Rui sengsara untuk sementara waktu, dan tidak ada lagi gaya pemiliknya. Dan Jiang Fangzu tidak memberinya kesempatan untuk berteriak sama sekali. Papa, suara mulut terdengar lobi, dan juga mengejutkan hati semua orang. Anda harus tahu bahwa ini adalah penguasa keluarga Li. Hampir sama. Bab 2997, menghadapi tembok selama 10 tahun. Ye Bufan menatap Li Rui dan tersenyum bercanda, bagaimana, Patriark Li, apakah Anda puas? Apakah Anda masih menginginkan aset perusahaan investasi saya? Beraninya kau melakukan ini padaku. Li Rui bangkit dari tanah. Kepalanya bengkak seperti kepala babi, wajahnya berlumuran darah, semua giginya patah, dan dia berbicara dengan cadel. Biar ku beritahu, keluarga Liku didukung oleh keluarga Dongfang di ibu kota kekaisaran. Kau tidak boleh menyinggung mereka. Apa yang dia katakan memang benar. Meskipun mereka telah bergabung dengan Sekte Api Suci Matahari dan Bulan, keluarga Li, bagaimanapun juga, adalah keluarga kecil. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Dongfang di ibu kota kekaisaran. Semuanya didasarkan pada keunggulan orang-orang dari timur.
Pada titik ini, dunia hitam dan putih telah diinjak-injak. Dia tidak lagi mempunyai kartu bagus untuk dimainkan, jadi dia hanya bisa keluar dari keluarga Dongfang, dengan harapan bisa menyelamatkan situasi. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, sebuah suara berat terdengar di pintu. Omong kosong, tidak ada yang namanya bajingan sepertimu di keluarga Dongfangku. Semua orang melihat ke arah pintu lobi dan melihat belasan orang berjalan masuk dari luar. Yang memimpin rombongan itu adalah seorang pria parubaya, Dongfang Jianyai, kepala keluarga Dongfang, diikuti oleh Dongfang Huizong. Patriark Dongfang. Sebagai keluarga terbesar di Hubei Utara, Li Rui mengenal kepala keluarga Dongfang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan tiba-tiba muncul di sini. Dongfang Jianyai mengabaikannya dan langsung mendatangi Ye Bufan dengan ekspresi malu di wajahnya. Dia telah menjadi tahanan rumah oleh Dongfang Renji sampai Dongfang Huizong menyelamatkannya, dan kemudian dia mengambil alih tanggung jawab atas keluarga Dongfang lagi. Sungguh malang nasib keluarga kita. Aku telah mempermalukan diriku sendiri, Tuan Ye. Melihat Ye Bufan, Dongfang Jianyai merasakan emosi campur aduk, termasuk malu dan bersyukur. Sungguh memalukan bagi seorang ayah jika melihat anaknya sendiri berusaha dengan segala cara untuk merampas harta orang lain, apalagi pihak lain tersebut adalah calon menantunya. Di sisi lain, jika Ye Bufan tidak kembali tepat waktu untuk mengendalikan Dongfang Renji, dia mungkin masih berada dalam tahanan rumah. Ye Bufan tentu saja tahu apa yang ada di pikirannya, dan melambaikan tangannya, Tuan Dongfang, masa lalu sudah berlalu, tidak perlu disebutkan lagi. Aku telah memenjarakan anak pemberontak itu dan membuatnya menghadap tembok selama 10 tahun. Jika dia tidak dapat menyadari kesalahannya, aku tidak akan pernah membiarkannya melihat cahaya matahari lagi. Sebagai kepala keluarga, Dongfang Jianyai cukup cakap. Dia sama sekali tidak siap menghadapi putranya, yang menyebabkan putranya dikendalikan. Dia mendapatkan kembali kendali kekuasaan dan selama beberapa hari terakhir dia telah mengatur ulang keluarga Dongfang dari atas ke bawah, dan memegangnya dengan kuat di tangannya. Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa. Karena Dongfang Renji telah diserahkan kepada keluarga Dongfang untuk ditangani, dia tidak akan ikut campur lagi. Bagaimanapun, dia kakak iparku dan kami pernah berteman sebelumnya. Dongfang Jianyai menghela napas lagi, Xiao Fan. Sepertinya aku sudah tua. Mulai sekarang, aku akan membiarkanmu mengurus keluarga Dongfang. Dia mengubah alamatnya, sekarang berbicara kepada menantu laki-lakinya, dan itu sepenuhnya dari hati. Dengan kemampuan Ye Bufan, jika dia mengendalikan keluarga Dongfang, dia pasti akan mampu mengembangkannya di masa depan, yang jauh lebih baik daripada mengendalikannya sendiri. Apa yang kau bicarakan, Patriark Dongfang? Kau masih muda dan kuat. Aku akan memberimu beberapa pil lagi nanti. Aku jamin kau akan hidup selama ratusan tahun. Ye Bufan melambaikan tangannya berulang kali. Dia akan naik ke negeri dongeng sebentar lagi, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli dengan keluarga Dongfang. Terlebih lagi, Dongfang Jianyai baru berusia 50-an atau 60-an, yang sebenarnya tidak terlalu tua. Terlebih lagi, dengan keterampilan medisnya, sebenarnya tidak sulit baginya untuk berumur panjang. Baiklah, jika kamu membutuhkan keluarga Dongfang kapan saja, beritahu saja aku dan aku akan segera memberikannya kepadamu. Li Rui terduduk di tanah, kebingungan. Sampai sekarang dia masih belum tahu siapa pemuda ini. Itulah keluarga Dongfang yang terhormat, keluarga paling berkuasa di ibu kota kekaisaran. Bagaimana mungkin mereka menyerahkannya kepada orang lain? Yang paling menyebalkan adalah meskipun saya sudah menawarkannya dengan kedua tangan, orang lain tetap menolak menerimanya. Apa sih yang terjadi? Tanpa Li Fei yang memberinya informasi, dia sekarang menjadi orang bodoh dan tidak tahu apa-apa tentang situasinya. Meskipun demikian, dia masih dapat memperoleh beberapa informasi dari percakapan kedua belah pihak, yaitu bahwa pahlawan timur itu telah dikutuk. Butuh waktu 10 tahun untuk merenungkan kesalahan seseorang. Bagaimana keluarga Li bisa menunggu begitu lama? Pada saat ini, Dongfang Jianyai menatapnya dan berkata, ini semua adalah dosa yang dilakukan oleh putraku. Biarkan keluarga Dongfang yang mengurusnya. Aku akan menghancurkan keluarga Li sekarang. Dengan baik,
Li Rui dipenuhi dengan keputusasaan. Awalnya dia menganggap orang lain sebagai pendukungnya, tetapi sekarang mereka mencoba menghancurkannya. Kau tidak boleh menyentuhku atau keluarga Li. Kakakku adalah anggota inti Paviliun Xuanyuan dan orang yang bertanggung jawab atas eBay. Jika kau menyentuhku, konsekuensinya akan sangat buruk. Dongfang Jianye mengerutkan kening. Dia baru saja kembali ke permainan dan tidak memiliki cukup pengetahuan tentang situasi di area ini. Namun, Paviliun Xuanyuan adalah departemen khusus, dan jika benar-benar ada hubungan yang terlibat, tidaklah pantas baginya untuk maju untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada saat ini, suara tua dan hangat lainnya datang dari pintu. Apakah kamu berbicara tentang Li Fei? Dia sudah tidak ada lagi. Semua orang melihat ke arah pintu lagi, dan melihat seorang lelaki tua jangkung dengan pedang di punggungnya muncul di pintu. Orang yang datang adalah tetua ketiga Paviliun Xuanyuan, Santo Pedang Situ Cangkong. Di belakangnya ada seorang gadis tinggi, Ding Meiki dari tim Susaku. Penatua Situ. Li Rui mengenal pedang suci Situ Cangkong, yang telah terkenal selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menyangka dia akan muncul di sini hari ini. Hanya saja, tadi aku sedang tidak fokus, tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan lawan bicaraku, dan tidak mengerti maksud perkataannya. Lumayan, anak kecil, lumayan. Bahasa Indonesia, Situ Cangkong melangkah mendekati Ye Bufan, menepuk pundaknya, wajahnya penuh penghargaan dan persetujuan. Dia sangat jelas tentang pertempuran sebelumnya antara Istana Surgawi dan Negeri Dongeng Kunlun, dan dia juga tahu seberapa besar kontribusi pemuda di depannya bagi bumi. Sekarang dia telah kembali dengan selamat dan membawa pulang cucu perempuannya yang berharga, dia tentu saja sangat bahagia. Senior Situ, tolong aku. Demi Li Fei, tolong bantu keluarga Li kita kali ini. Li Rui berbaring di tanah dengan ekspresi memohon di wajahnya. Ini adalah kekesalannya yang terakhir. Demi Li Fei, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Li Fei bukan lagi anggota Paviliun Xuanyuan. Situ Cangkong berbalik dan menatapnya dengan tatapan mengejek. Sepertinya kamu masih belum mengerti, jadi aku akan memberitahumu. Li Fei mengkhianati Paviliun Xuanyuan dan mengkhianati Tiongkok. Bagaimana mungkin sampah seperti itu layak menyandang nama Paviliun Xuanyuan? Sekarang dia telah diusir dan dieksekusi oleh keempat tetua. Mulai hari ini, orang yang bertanggung jawab atas Paviliun Xuanyuan di Hubei Utara adalah Ding Meiki, dan dia tidak akan lagi ada hubungannya dengan keluarga Li Anda. Petik 2. Dengan baik, mendengar berita itu, Li Rui merasa seperti tersambar petir. Ia tidak pernah menyangka bahwa pendukung terakhirnya telah tiada dan secercah harapan terakhirnya telah hancur total. Ding Meiki mendatangi Ye Bufan dengan hormat dan berkata, Kepala Instruktur, saya telah menyelidiki tindakan keluarga Li selama bertahun-tahun. Mereka telah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Menurut Anda, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Ye Bufan melambaikan tangannya, hancurkan. Tidak boleh ada lagi keluarga ini di Hubei Utara. Wajah Li Rui menjadi pucat. Dia tahu bahwa pemuda itu tidak hanya berbicara dengan santai. Kalimat ini adalah hukuman mati bagi keluarganya. Saat itu hatinya dipenuhi rasa sesal, tetapi sudah terlambat. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka buat. Ya, Ding Meiki setuju, menjemput Li Rui dan meninggalkan lobi. Anggota keluarga Li lainnya juga dibawa pergi oleh orang-orang dari Paviliun Xuanyuan. Bab 2998, Krisis Pulau Hong Kong. Dengan meninggalnya keluarga Li, segala sesuatu di kantor cabang berakhir total. Sebagai tetua ketiga Paviliun Xuanyuan, Situ Cangkong sudah tahu apa yang terjadi di Senongjia. Orang tua itu menatap Ye Bufan dengan penuh kekaguman di matanya, lalu menghela napas, anak kecil, kamu telah mengalahkan para bajingan di negeri ajaib Kunlun dan menyelamatkan bumi. Sekarang kamu telah mengalahkan kultus api suci matahari dan bulan, yang berarti kamu telah menyelamatkan umat manusia untuk kedua kalinya. Kamu benar-benar seorang penyelamat. Petik 2. Ye Bufan berkata, itu terjadi begitu saja, bukan apa-apa, lagi pula, aku ini berasal dari Tiongkok, jadi wajar saja jika aku melakukan ini. Mengingat kondisi pikirannya saat ini, dia benar-benar tidak menganggap serius hal-hal ini.
Hahaha, orang kecil memang rendah hati. Tapi apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi, dan prestasi ya prestasi. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Situ Cangkong mengulurkan tangannya yang besar dan menepuk bahunya. Kamu adalah seorang pemuda yang harus diperhitungkan. Kamu layak menjadi cucu menantu pilihanku. Kemudian dia menghela napas lagi, kamu tidak tahu bahwa seluruh dunia sedang kacau akhir-akhir ini. Aku sudah tua dan sangat sibuk. Kamu telah banyak membantuku kali ini. Apa yang dia katakan memang benar. Baru-baru ini, Paviliun Suanyuan telah mengirim semua pasukannya ke negara-negara tetangga. Karena itu pula mereka lalai menyelidiki situasi di ibu kota kekaisaran dan sama sekali tidak menyadari tindakan para pahlawan timur. Ye Bufan berkata, Senior Situ, apakah Anda dalam kesulitan? Jika ada yang bisa saya bantu, silakan beritahu saya. Sebagai warga negara Tiongkok, ia tentu ingin berbuat lebih banyak bagi negaranya. Selain itu, orang-orang yang dicintainya akan tinggal di sini di masa mendatang. Situ Cangkong tampak khawatir, sejak energi spiritual bangkit kembali, situasi di seluruh dunia berubah. Ini membuatku pusing. Situ Dianmo sedikit terkejut, kakek, bukankah kebangkitan energi spiritual sama untuk semua orang? Lagi pula, Tiankeng itu ada di Tiongkok, jadi kitalah yang seharusnya paling diuntungkan. Mengapa Anda harus khawatir? Petik 2. Kamu tidak tahu itu. Situ Cangkong berkata, awalnya, pemulihan energi spiritual akan paling bermanfaat bagi kita, dan banyak kultivator dan prajurit juga akan sangat meningkatkan kultivasi mereka. Namun masalahnya adalah monster-monster tua di barat itu memiliki kebiasaan yang berbeda dengan kita, para pendeta timur. Mereka suka tidur kapan saja. Kebangkitan energi spiritual secara langsung membangunkan monster-monster tua yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan monster-monster tua yang telah hidup selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, peningkatan kultivasi kita tidaklah cukup. Karena hal inilah keseimbangan kekuatan antara timur dan barat telah berubah secara signifikan, dan kita berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Petik 2. Tidak sulit bagi semua orang untuk memahami apa yang dia katakan. Bagaimanapun, memang seperti ini di barat. Baik itu pengadilan ilahi atau dunia kegelapan, beberapa orang kuat suka menggunakan tidur untuk memperpanjang umur mereka. Namun, umumnya sulit bagi orang yang sedang tidur nyenyak untuk bangun, dan kebangkitan energi spiritual ini hanya memberi mereka kesempatan langka. Situ Cangkong melanjutkan, karena sumber limpahan energi spiritual ini ada di Tiongkok, hal ini telah menarik ketamakan banyak orang. Dikatakan bahwa para dewa barat dan kekuatan gelap telah mencapai rekonsiliasi dan akan bergandengan tangan dalam ekspedisi ke timur dan melanjutkan pertarungan di kemudian hari. Sejauh ini belum ada pergerakan dari negara anjing besar, tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh orang-orang kami, tindakan yang sering dilakukan secara pribadi pasti tidak ada gunanya. Di sisi tenggara, banyak monster lama di Myanmar telah bangkit. Mereka ingin berkomplot melawan Tiongkok tetapi mereka tidak memiliki keberanian, jadi mereka harus memulai dari Pulau Hong Kong. Petik 2. Pada titik ini dia menepuk kepalanya dan berkata, oh, omong-omong, aku lupa memberitahumu bahwa orang-orang tua itu telah pergi ke Pulau Hong Kong. Sekarang, semua kekuatan utama di Hong Kong, terutama keluarga Gao dan keluarga Zheng, akan menghadapi masalah besar. Mendengar berita itu, ekspresi Ye Bufan berubah. Bagaimanapun, Gao Daqiang dan Zheng Huafei memiliki hubungan yang sangat dalam dengannya. Sekarang pihak lain dalam masalah, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja, apapun yang terjadi. Dia bertanya dengan cemas, kapan ini terjadi? Situ Cangkong berpikir sejenak dan berkata, seharusnya hari ini. Ye Bufan tidak ragu lagi. Masalah di sini sudah selesai, jadi wajar saja dia tidak perlu berlama-lama lagi. Dia menyerahkan perusahaannya kepada Ouyang Jing, meninggalkan sejumlah besar ramuan dan sumber daya kultivasi, lalu memimpin semua orang menuju Pulau Hong Kong. Taman belakang rumah keluarga Zheng di Pulau Hong Kong. Sebagai bekas keluarga terbesar di Pulau Hong Kong, kemewahan adalah hal yang tak terelakkan di sini. Ada pohon-pohon dan bunga-bunga indah di mana-mana, rumput hijau, aliran sungai yang mengalir, dan lingkungan yang sangat indah.
Ada juga lapangan golf besar tidak jauh dari sana. Saat ini, hari sudah hampir malam dan lampu-lampu dinyalakan. Meski terang benderang seperti siang hari, lampu-lampu yang menyilaukan membuat tempat ini semakin indah. Di halaman yang luas, pesta koktail megah digelar, dengan makanan dan anggur lezat serta tamu dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul di sini. Namun dibandingkan dengan pesta koktail biasa, suasana di sini jelas sedikit berbeda, semua orang terlihat tegas dan sangat hikmat. Ada dua orang yang duduk di kursi utama, satu adalah kepala keluarga Zheng saat ini dan mantan putri tertua Zheng Huafei. Karena warisan yang kaya dari keluarga Zheng, dan fakta bahwa keluarga Zheng sekarang berada di bawah nama Ye Bufan, dengan dua dukungan utama ini, dia sekarang menjadi Presiden Kamar Dagang di Pulau Hong Kong. Di sisi lain, Wakil Presiden Gao Daqiang. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ia telah banyak berubah. Ia tidak mudah tersinggung dan lebih tenang. Karena pertumbuhannya yang pesat, Gao Jiajun tidak lagi mengurus keluarga Gao. Semua urusan, baik besar maupun kecil, diserahkan kepada putranya. Kali ini, Zheng Huafei memanggil semua orang bukan untuk resepsi bisnis atau merayakan sesuatu yang baik, tetapi untuk membahas peristiwa besar yang menyangkut hidup dan mati Pulau Hong Kong. Bahasa Indonesia, 2 hari yang lalu, semua keluarga besar dan miliarder dengan aset senilai lebih dari 100 juta di Pulau Hong Kong menerima ultimatum dari Kamar Dagang Cayman. Isinya sangat sederhana, yaitu mengharuskan seluruh Pulau Hong Kong menyerah kepada mereka dan menyerahkan setidaknya 80% asetnya. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, dan besok pagi adalah batas waktu akhir ultimatum tersebut. Dalam 2 hari setelah menerima ultimatum tersebut, banyak orang di Pulau Hong Kong tidak menganggapnya serius, dan beberapa bahkan menganggap Kamar Dagang Cayman gila. Aku membangun bisnis keluargaku dan menghasilkan uang dengan kemampuanku sendiri. Mengapa aku harus memberikan 80%-nya kepadamu? Bukankah ini hanya khayalan? Zheng Huafei dan Gao Daqiang berada di posisi berbeda dan memiliki akses ke lebih banyak informasi, jadi mereka tentu tahu bahwa masalah ini tidak bermaksud baik. Kebangkitan energi spiritual akhir-akhir ini telah membawa manfaat besar bagi semua orang, tetapi juga meningkatkan banyak bahaya tersembunyi. Para lelaki kuat yang tertidur di berbagai tempat terbangun silih berganti, termasuk kerajaan manusia. Kamar Dagang Cayman tampak seperti kamar dagang biasa, tetapi di baliknya sebenarnya ada sekelompok ahli sihir, dan presidennya, Sri Sak, sendiri adalah seorang ahli sihir yang sangat sakti. Setelah Ye Bufan berurusan dengan penyihir besar Raja Bonahai, keadaan di Myanmar menjadi tenang untuk waktu yang lama. Sekarang setelah ia muncul kembali, jelas bahwa pasti ada sesuatu di baliknya. Ultimatum yang dikeluarkan untuk Pulau Hong Kong ini hanyalah langkah pertama. Setelah berhasil, langkah berikutnya adalah wilayah inti Tiongkok. Semuanya, diamlah sejenak. Begitu Zheng Huafei membuka mulutnya, suasana langsung menjadi sunyi dan pandangan orang-orang tertuju ke sisi ini. Tujuan mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah untuk membahas Kamar Dagang Cayman. Bagaimana menurut Anda? Bab 2999 Ular Hitam yang Mengerikan. Apa lagi yang bisa kukatakan? Ini hanya gertakan. Saat suara berminyak itu terdengar, seorang pria gemuk keluar. Pria ini tidak tinggi, sekitar 1,7 meter, tetapi beratnya pasti lebih dari 200 kilogram. Terutama perutnya yang besar membuncit seperti gunung kecil. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika menundukkan kepala, Anda pasti tidak akan bisa melihat bayi mungil Anda. Orang ini diikuti oleh 2 pengawal berkulit hitam yang tinggi, tampak sangat arogan. Namanya Zhang Bin. Dia punya kekayaan, tetapi jelas bukan termasuk dalam 10 besar orang terkaya di Pulau Hong Kong. Namun, kesombongannya benar-benar kelas 1. Pria gemuk itu menepuk perutnya dan cemberut, "Nona Zheng, kita semua sudah tua. Bagaimana kita bisa takut dengan beberapa kata dari orang-orang ini? Kalau menurut saya, kita tidak perlu peduli pada mereka. Mereka hanya membual. Bagaimana kita bisa menganggap mereka serius?" Petik 2. Setelah dia mengatakan hal itu, terdengar tawa di sekelilingnya. Suasana menjadi jauh lebih santai, dan bahkan mereka yang tadinya khawatir pun tidak dapat menahan senyum. Pada saat ini,
seorang pria parubaya berjas putih dan kacamata berbingkai emas juga berdiri. Bao Wenlong, kepala keluarga Bao di Hong Kong, memiliki pengaruh dan ketenaran yang jauh lebih besar daripada Zhang Bin di sebelahnya, dan jelas berada di antara 5 orang teratas dalam hal kekayaan. Apa yang dikatakan saudara Zhang benar. Pulau Hong Kong telah berdiri selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kita takut hanya dengan beberapa patah kata dari manis? Lagi pula, kekayaan setiap orang diperoleh melalui kerja keras, bukan ditiup angin, jadi bagaimana mungkin kita bisa memberi mereka 80%? Petik 2. Benar sekali, tidak 1 sen pun. Seorang pria tua kurus berdiri, dia adalah Wang Yongqing, kepala keluarga Wang di Hong Kong. Saya telah hidup selama bertahun-tahun, dan saya telah melihat berbagai macam badai. Saya pikir orang-orang Manchu hanya menggertak untuk menakut-nakuti orang. Terus terang saja, itu cuma tipuan kecil yang tidak bisa diperlihatkan ke khalayak umum, untuk melihat siapa yang bisa ditakuti, dan jika mereka bisa menipu sejumlah kekayaan dari mereka, itu dianggap sebagai keuntungan. Faktanya, kita tidak memberi mereka sepeser pun, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Zheng Huafei sedikit mengernyit. Jelaslah bahwa orang-orang ini sama sekali tidak menganggap serius orang-orang Mang dan mengira mereka hanya menggertak. Dia berkata, saya pikir ada yang mencurigakan tentang masalah ini. Rumor mengatakan bahwa banyak orang berkuasa di Men baru-baru ini terbangun dari tidur mereka. Saya khawatir apa yang dilakukan Kamar Dagang Cayman terkait dengan hal ini. Jangan gegabah, lebih baik menanganinya dengan hati-hati. Petik 2. Gao Daqiang melanjutkan, Anda benar, para penyihir di negeri manusia masih sangat kuat. Meskipun saudaraku pernah berurusan dengan Bonahai sebelumnya, siapa tahu orang kuat macam apa yang akan muncul sekarang. Petik 2. Presiden Zheng, Presiden Gao, saya pikir kalian terlalu khawatir. Pria gemuk Zhang Bin berdiri lagi dan berkata, menurutku, Kamar Dagang Cayman hanyalah dalih untuk sesuatu yang besar. Tidak banyak penyihir di luar sana, dan mereka hanya menggunakan ini untuk mengintimidasi kita. Apa gunanya batas waktu 3 hari? Aku akan menundanya. Jika bajingan serisak itu berani datang ke Pulau Hong Kong kita, aku, Zhang, pasti akan menghajarnya sampai bertekuk lutut dan memanggilnya ayah. Dia berbicara dengan arogan sambil meludah kemana-mana, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara jahat terdengar. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau bisa membuatku berlutut di tanah dan memanggilku ayah. Semua orang yang hadir terkejut dan menoleh ke arah suara itu, lalu melihat 4 orang berjalan keluar dari kegelapan di dekatnya. Berjalan di depan adalah seorang pria setengah baya dengan perawakan gemuk dan senyum tipis di wajahnya, tetapi dia tampak sangat dingin pada pandangan pertama, seolah-olah dia adalah ular berbisa yang akan menggigit siapa saja yang ditemuinya. Di belakangnya mengikuti 3 orang, mengenakan jubah hitam yang melilit erat dari kepala sampai kaki, sehingga tidak mungkin melihat wajah mereka dengan jelas. Namun, hawa dingin itu tidak dapat disembunyikan sama sekali. Begitu beberapa orang muncul, suhu di sekitar mereka tiba-tiba turun, dan banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Zhang Bin terkejut. Dia hanya membual dan ingin menunjukkan bahwa dia tidak takut di depan begitu banyak orang besar. Aku tidak pernah menyangka orang-orang dari Men akan tiba secepat ini. Bukankah sudah disepakati bahwa mereka akan tiba dalam 3 hari? Bukankah kita sudah sepakat untuk datang besok? Awalnya, menurut idenya, dia akan banyak membual hari ini, bersembunyi besok, dan kemudian melihat apa yang terjadi. Namun takdir berkata lain, Tuhan mempermainkannya dan tidak memberinya kesempatan untuk bersembunyi. Namun setelah tenang dan melihat hanya ada 4 orang di sisi lain, saya merasa sedikit lebih tenang. Karena ia sudah membanggakan prestasinya, ia tidak boleh menyerah sekarang. Kalau tidak, bagaimana ia bisa bertahan di lingkaran ini di masa depan? Ia melirik kedua pengawal yang mengikutinya dari dekat. Kedua orang ini disewanya dari ring tinju bawah tanah dengan harga tinggi. Tangannya berlumuran darah dan pukulannya sangat kejam, yang langsung memberinya sedikit lebih percaya diri. Apa yang ingin kamu lihat? Kalau begitu aku akan menunjukkannya sekarang.
Zhang Bin melambaikan tangannya di belakangnya dan berkata, beri orang bodoh ini pelajaran. Kemudian dia merendahkan suaranya dan berkata, setelah tugas selesai, setiap orang akan menerima hadiah 1 juta. Kedua pengawalnya adalah orang-orang tangguh yang biasanya nongkrong di ring tinju bawah tanah. Mereka tidak tahu banyak tentang dunia sihir dan tidak tahu apa itu penyihir. Sekarang setelah dia melihat tuannya menawarkan hadiah yang besar, matanya tiba-tiba berbinar. Kedua lelaki itu mengepalkan tangan mereka sebesar panci kaserole dan berjalan menuju Sri Sak dengan senyum muram di wajah mereka. Menurut mereka, lelaki setengah baya yang tidak berotot dan tidak memiliki bentuk tubuh bagus ini dapat mengalahkan 10 orang dengan satu tangan. Bahasa Indonesia, namun, saat mereka baru saja melangkah beberapa langkah, tiba-tiba cahaya hitam berkelebat di depan mata mereka. Sebelum mereka sempat menyadari apa yang sedang terjadi, seekor ular hitam kecil sepanjang beberapa meter muncul di leher mereka. Ah! Kedua pria itu berteriak kaget. Mereka sudah terbiasa bertarung dengan tinju kotor dan melihat darah, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi seperti itu. Dalam kepanikan, mereka meraih ular kecil yang meliliti leher mereka, mencoba melepaskannya. Tetapi kemudian kedua orang itu terkejut ketika mengetahui bahwa meskipun ular kecil itu hanya setebal ibu jari, ia sangat kuat dan bahkan lebih kuat dari kabel baja. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat mematahkan karung pasir dengan satu pukulan dan mematahkan pohon kecil setebal mangkuk dengan satu tendangan, tetapi mereka tidak berdaya melawan ular kecil ini. Setelah ditarik sekian lama, bukan saja tak kunjung lepas, tetapi malah makin mengencang. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, kedua lelaki itu dicekik hingga tak berdarah, mata mereka terbelalak, dan bola mata mereka yang merah hampir keluar dari rongganya. Meskipun aku menggunakan seluruh tenagaku untuk menghisap susu, aku tetap tidak bisa menghirup udara. Mereka ingin memohon belas kasihan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mereka bukan kultivator, dan mereka tidak akan bisa bertahan hidup jika napas mereka terputus. Mereka segera jatuh ke tanah dan mati. Yang lebih mengerikan lagi, meski kedua orang itu sudah mati, kedua ular kecil itu tidak menunjukkan niat untuk melepaskannya. Dia terus mempererat cengkeramannya, semakin erat dan erat, hingga dia benar-benar memisahkan kepala kedua pria itu dari leher mereka, dan darah pun berceceran, menodai halaman hijau menjadi merah. Semua orang terkejut dengan ini. Banyak orang tahu betapa kuatnya dua pengawal Zhang Bin. Mereka adalah tuan yang disewa dengan harga tinggi. Aku tak menyangka akan mati di tangan dua ular tanpa ada kemampuan untuk melawan. Sri Sak menatap Zhang Bin sambil tersenyum, apalagi yang kamu punya? Apakah ini semua yang kamu punya? Zhang Bin hanyalah seorang pengusaha yang suka sedikit menyombongkan diri. Dia belum pernah melihat kejadian berdarah seperti itu. Aku merasakan panas yang menyengat di perut bagian bawah dan celanaku basah. Kemudian kakiku lemas dan aku berlutut di tanah. Ayah, ampuni aku. Bab 3000, membunuh ayam untuk menakuti monyet. Semua orang yang hadir baru saja pulih dari keterkejutannya, tetapi langsung terkejut lagi. Baru saja dia berteriak bahwa dia akan memberi pelajaran kepada orang lain dan membuatnya berlutut di tanah dan memanggilnya ayah, tetapi dalam sekejap mata, dia menjadi orang pertama yang menyerah. Apa yang terjadi? Tetapi kemudian, ketika mereka melihat dua mayat berlumuran darah di tanah, kulit kepala semua orang terasa geli lagi. Banyak orang yang kakinya gemetar dan wajahnya penuh ketakutan. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang kaya dan pengusaha, bukan prajurit atau pendeta. Sri Sak tersenyum. Ia melambaikan tangannya dan dua ular kecil itu pun tertangkap di tangannya. Mereka menghilang secara ajaib. Bukankah tadi kamu sangat sombong? Biar ku beritahu, ada beberapa kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Jika kamu melakukannya, kamu harus menanggung akibatnya. Alasan dia datang ke sini hari ini adalah untuk menunjukkan kekuasaannya dan mengintimidasi orang-orang kaya di Pulau Hong Kong. Si gendut yang datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri itu hanyalah alatnya untuk menunjukkan kewibawaannya, ayam yang harus dibunuh untuk menakut-nakuti monyet. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan rasa sopan santun dan mengangkat tangannya serta menjentikannya, lalu tiba-tiba kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar.
Serangga kecil ini tidak terlihat besar, hanya sedikit lebih besar dari kuku orang dewasa. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka langsung menelan tubuh Zhang Bin seperti awan asap hitam. Ah! Zhang Bin melolong melengking, bangkit dari tanah dan berbalik hendak lari, namun sebelum dia sempat melangkah beberapa langkah, dia terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan tak ada suara lagi. Di bawah tatapan semua orang, serangga hitam kecil itu berubah menjadi merah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, tubuh gemuk Zhang Bin mulai menyusut dengan cepat, dan jelas bahwa esensi dan darahnya dengan cepat dilahap. Hentikan! Peristiwa itu terjadi tiba-tiba dan Zheng Huafei tidak bereaksi tepat waktu. Pada saat ini, dia sudah menggenggam pedang naga dan Phoenix di tangannya. Dengan teriakan keras, dua sinar pedang tajam menebas ke arah Srisak. Dia tidak mengerti ilmu sihir, tetapi dia tahu bahwa masalahnya akan terpecahkan jika dia membunuh orang yang membacakan mantra itu. Jadi dia menggunakan strategi mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao, dan mengabaikan Zhang Bin tetapi malah menyerang Srisak. Hal yang sama terjadi pada Gao Daqiang di sisi lain. Dia juga mengambil tindakan dan meninju ke depan dengan kekuatan tak terbatas. Selama lebih dari 1 tahun Ye Bufan pergi, kultivasi kedua orang itu juga meningkat pesat, dan sekarang mereka berdua telah melangkah ke ambang batas tingkat surgawi. Sekarang setelah mereka berdua, satu di kiri dan satu di kanan, telah bergabung, mereka tampak luar biasa kuat dan tak terhentikan. Itu cukup menarik. Menatap langit yang dipenuhi cahaya pedang, Srisak masih memiliki senyum cerah di wajahnya, tanpa rasa panik. Kemudian dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba dua sosok tinggi muncul di depannya, menghalangi serangan Zheng Huafei dan Gao Daqiang. Zheng Huafei sebelumnya dikenal karena keterampilan pedangnya yang luar biasa, dan dua sinar bilah pedang yang tajam menebas sosok itu dengan keras. Namun darah yang dibayangkan itu tidak berceceran, sebaliknya terdengar suara berdenting-denting, seolah-olah baja dipotong. Hal ini memang benar. Kedua pedangnya jelas-jelas menebas lengan pria itu, tetapi dia terkejut dan terpental tinggi, dan seluruh orang itu terlempar mundur lebih dari 10 meter. Di sisi lain, Gao Daqiang bertukar pukulan dengan pria itu dan merasakan kekuatan dahsyat datang ke arahnya, menyebabkan dia mundur 7 atau 8 meter. Kedua lelaki itu menenangkan diri dan mendongak bersama, hanya melihat dua sosok berdiri di hadapan mereka. Mereka adalah dua lelaki setengah baya, namun tatapan mata mereka kosong dan ekspresi mereka lesu, sama sekali tidak menunjukkan adanya orang yang hidup. Boneka mayat. Ini adalah boneka mayat, dan ini adalah jenis yang sangat maju. Tampaknya telah mencapai tingkat mayat emas. Pikiran ini muncul di benak Zheng Huafei dan Gao Daqiang pada saat yang sama. Mereka pernah melihat Ye Tian sebelumnya ketika mereka bersama Ye Bufan, jadi mereka secara alami tahu betapa kuatnya boneka mayat itu. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa Srisak memiliki dua mayat emas yang kuat di tangannya. Mengaum. Sebelum kedua lelaki itu sempat sadar, kedua mayat emas itu telah menerkam mereka dengan taring dan cakar yang terbuka. Pedang kembar naga dan Phoenix di tangan Zheng Huafei bersinar dengan cahaya, dan setiap gerakannya sangat tajam, tetapi lawannya sama sekali kebal terhadap pedang dan tombak, jadi tidak peduli seberapa kuat keterampilan pedangnya, itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, dia terus-menerus ditekan dan mundur, dan hanya bisa mengandalkan menghindar dan bergerak untuk tetap tak terkalahkan. Sebagai perbandingan, Gao Daqiang mengalami kerugian besar. Awalnya, ia adalah seorang kultivator tubuh dan telah mencapai tingkat surgawi awal, tetapi tubuh fisiknya masih belum cukup baik dibandingkan dengan mayat emas. Setelah bertarung beberapa kali, kedua tinjunya bengkak, sedangkan lawannya baik-baik saja. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengadopsi taktik Zheng Huafei untuk menghindari pertarungan keras dan terus bergerak. Namun dengan cara ini, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak punya energi untuk menyelamatkan Zhang Bin. Orang-orang kaya yang tersisa hanyalah orang-orang biasa. Mereka tidak memiliki keberanian maupun kemampuan seperti Gao Daqiang, jadi tidak ada yang mengambil tindakan. Srisak tersenyum sangat bangga, mengulurkan tangannya dan kumbang hitam itu terbang kembali, bergabung ke tubuhnya dan menghilang. Semua orang menatap Zhang Bin lagi dan melihat bahwa tubuhnya yang awalnya gemuk telah berubah menjadi mumi,
dengan semua darah dan dagingnya telah tersedot keluar. Melihat pemandangan mengerikan ini, semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Srisak tersenyum dan memandang Bao Wenlong dari keluarga Bao. Saya baru saja mendengar bahwa Anda tampaknya tidak puas dengan persyaratan saya. Ini, ekspresi Bao Wenlong rumit. Dia tidak tahu kapan pihak lain datang, tetapi dia bisa mendengar pembicaraannya dengan jelas. Ayo pergi. Dia tidak memilih untuk berlutut dan memanggil ayah seperti yang dilakukan Sang Bin. Fakta membuktikan bahwa cara itu sama sekali tidak berguna. Bahasa Indonesia, namun, dia tidak berani melanjutkan pertarungan. Dia memanggil pengawal di sekitarnya dan berbalik untuk melarikan diri. Sebagai kepala keluarga Bao, pengawalnya disewa dengan harga tinggi. 2 di antaranya bahkan merupakan prajurit tingkat bumi. Orang-orang ini melindungi Bao Wenlong di belakang mereka, mengawasi Srisak dengan waspada, melakukan pekerjaan kewaspadaan semaksimal mungkin, dan terus mundur. Yang mengejutkan mereka adalah Srisak hanya berdiri di sana sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak berniat melakukan tindakan apapun. Apa yang terjadi? Apakah kamu merasa terintimidasi oleh aura orang-orang ini? Tepat ketika orang-orang ini penuh dengan keraguan, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari belakang mereka. Beberapa pengawal buru-buru menoleh ke belakang dan melihat Bao Wenlong telah jatuh ke tanah, kemudian cacing-cacing kecil terus keluar dari tubuhnya. Dengan baik, pemandangan itu tampak mengerikan sekaligus menjijikkan. Orang-orang yang melihatnya terus berteriak, dan beberapa bahkan mengalihkan pandangan dan tidak berani melihat lagi. Dulu, semua orang hanya mendengar tentang kekuatan ilmu sihir, tetapi sayangnya banyak orang yang belum pernah melihatnya dalam hidup mereka. Sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu seperti mimpi buruk. Pada awalnya, Bao Wenlong terus berteriak, tetapi teriakannya segera menghilang. Ketika semua orang melihatnya lagi, dia telah berubah menjadi setumpuk tulang, bahkan lebih mengerikan dari Zhang Bin sebelumnya. Pada saat ini, semua orang yang hadir benar-benar ketakutan. Beberapa orang yang pemalu bahkan tidak bisa berdiri dan jatuh ke tanah satu demi satu. Mereka yang hampir tidak bisa berdiri juga memiliki wajah pucat dan kepanikan di mata mereka. Jelas bahwa mereka sangat ketakutan. Inilah yang terjadi jika kau melawan penyihirku. Srisak tersenyum cerah, jelas sangat puas dengan hasil pembunuhan ayam untuk menakuti monyet itu. Kemudian tatapannya beralih dan menatap Wang Yongqing, kepala keluarga Wang.